Siswa tenggelam, guru dan kepala sekolah jadi tersangka. Semarak puncak hari jadi ke-75 tahun Kabupaten Banjar. DPR setujui naturalisasi 5 pesepak bola putra dan putri Timnas. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Kamis 28 Agustus 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Priscilla Nicola, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita pagi ini, saudara, polisi tetapkan 14 tersangka buntut kasus siswa sekolah dasar yang tenggelam di wahana rekreasi air di Kecamatan Liang Anggang pada Juni lalu. Para tersangka sebagian besar adalah guru dan 1 kepala sekolah. Usai melakukan gelar perkara pada Selasa lalu, polisi tetapkan 14 tersangka kasus anak tenggelam di wahana wisata air di Kecamatan Liang Anggang saat acara perpisahan sekolah pada Juni lalu. Tersangka yang ditetapkan merupakan gabungan dari 8 orang guru, 1 kepala sekolah, 4 karyawan, dan 1 orang manajemen wahana rekreasi. 1 orang tersangka dikenakan pasal kelalaian yang menyebabkan kematian. Selebihnya dikenakan pasal penyertaan. Akan melakukan pemanggilan kepada 14 orang ini dengan status sebagai tersangka. Setelah dilakukan pemeriksaan, nanti kita lihat apakah ke-14 orang ini korporatif, kemudian tidak mengulang tindak pidananya atau menghilangkan barang bukti. Kalau mereka tersebut kooperatif, mungkin kita tidak lakukan penahanan. Sementara kuasa hukum keluarga korban mengharapkan proses hukum bisa berjalan baik dan memberikan keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan, terutama keluarga korban. Terutama Polsek Liang Anggang, saya apresiasi yang sudah dilakukan, yang sudah dikerjakan, yang mana ini sangat membantu bagi penegakan hukum. Sejumlah barang bukti yang diamankan yakni pernyataan yang ditandatangani orang tua, tiket masuk ke wahana rekreasi, pakaian korban, hingga rekaman kamera pengintai yang merekam kejadian anak tenggelam, sehingga diyakini ada unsur kelalaian pada musibah ini. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Seorang pria di Samarinda mencuri dengan modus memecah kaca. Pelaku mengaku mencuri karena terdesak biaya nikah. Seorang pemuda di kota Samarinda ditangkap polisi usai mencuri tas yang berisi perhiasan di dalam mobil korbannya. Pelaku melakukan aksinya dengan modus pecah kaca. Peristiwa itu terjadi di Jalan Mula Warman saat mobil korban tengah parkir ditinggal oleh pemilik ke pusat perbelanjaan. Ini sudah beberapa kali terjadi. Tentu kita menjadikan atensi kejadian ini merupakan hal yang menjadi tindak pidana, menjadi atensi kita. Karena modus operandinya adalah dengan cara memecah kaca mobil menggunakan alat, salah satunya adalah menggunakan busi yang ada yang kita ditemukan di lokasi atau di mobil korban. Pelaku mengaku nekat mencuri dengan modus pecah kaca lantaran ingin mencari tambahan untuk biaya menikah. Pengen nikah nggak kemarin? Kepepet uang. Kepepet uangnya bukan mau nikah. Mau
Buat nikah ya? Nikah. Oh, jadi melihat kesempatan itu mecahin kaca. Kaca BB. Akibat pencurian tersebut, pelaku kini ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Polisi sita sejumlah peralatan permainan ketangkasan di kota Singkawang. Diduga mesin permainan ini digunakan untuk judi. Satuan Reserse dan Kriminal Polres Singkawang mengamankan 4 mesin permainan ketangkasan atau biasa disebut mesin tembak ikan di Jalan Krisdasana, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Mesin ini digunakan sebagai sarana perjudian. Selain 4 mesin ini, total ada 10 orang ditetapkan sebagai tersangka, terdiri dari 7 pemain dan 3 operator yang didapati sedang berada di lokasi penggerebekan. Dari hasil penyelidikan polisi, para pelaku menggunakan uang sebagai taruhan. Kami berhasil mengamankan 3 orang sebagai operator dan 7 orang sebagai pemain. Adapun memang permainan ketangkasan tembak ikan tersebut menggunakan uang sebagai taruhan. Nah, jadi disitulah unsur tindak pidana perjudiannya. Mesin-mesin ini kemudian diangkut ke Polres Singkawang untuk menjadi barang bukti. Dan polisi saat ini masih mencari keberadaan AK selaku pemilik mesin ketangkasan. Novi Saputra, Kompas TV, Singkawang, Kalimantan Barat. Saudara, operasi modifikasi cuaca untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan berdampak negatif bagi petani padi. Di Kelurahan Palam, Banjarbaru, petani mengaku padinya terancam gagal panen. Operasi modifikasi cuaca yang menyebabkan curah hujan tinggi di tengah musim kemarau berdampak buruk terhadap pertanian padi. Ketua Gabungan Kelompok Tani Palam bilang saat ini mulai memasuki musim panen yang memerlukan cuaca panas untuk mempercepat pematangan bulir padi dan menjemur hasil panen. Tingginya curah hujan membuat sebagian besar lahan siap panen terendam, memperlambat petani panen, ditambah serangan hama tikus yang dipaksa keluar dari sarangnya karena genangan air. Kalau untuk saat ini semestinya kalau dipaksakan siap panen ya bisa, tapi sayang masih banyak yang agak mantah gitu. Tapi kalau kada dipaksakan panen juga sayang juga karena diserang hama kan. Jadi petani itu yang semestinya belum panen harus dipanen. Sementara penyuluh pertanian Kelurahan Palam membenarkan tingginya curah hujan saat musim panen menyebabkan kendala bagi petani. Hama tikus dengan adanya air menggenang di lahan tadi, dia keluar dari sarang. Akhirnya semakin mudahnya menggapai male padi tadi. Nah, tingkat serangannya semakin tinggi karena tanah terendam, sarangnya terendam, dia keluar. Hasil panen tahun ini juga terancam turun. Tahun sebelumnya dari 1 hektar lahan, petani bisa panen 5 ton. Diperkirakan tahun ini hanya di bawah 70% dari tahun sebelumnya. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya akan hadir, Saudara. Semarak puncak hari jadi ke-75 tahun Kabupaten Banjar. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Perayaan Hari Jadi ke-75 Kabupaten Banjar dimeriahkan dengan pagelaran seni dan budaya di alun-alun Ratu Zaleha Martapura. Mengusung tema Banjar Rakat Hidup Barakat,
Acara ini menjadi pengingat pentingnya kebersamaan dan kerakyatan untuk mewujudkan pembangunan yang membawa berkah. Tarian kolosal bernapas budaya Banjar menjadi rangkaian kegiatan puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Banjar ke-75 tahun. Pertunjukan ini menyimbolkan kerakyatan dan kebersamaan masyarakat Banjar. Disaksikan Bupati Saidi Mansur dan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin yang hadir di alun-alun Ratu Zaleha Martapura, Kabupaten Banjar. Sebagai tanda resminya acara, pemotongan tumpeng dilakukan pimpinan daerah Kabupaten Banjar dan Provinsi Kalimantan Selatan. Momen ini juga ditandai aksi Bupati Banjar Saidi Mansur menyuapi sang istri dan disambut riuh tepuk tangan. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan pencapaian pembangunan, mulai dari penurunan angka kemiskinan hingga peningkatan infrastruktur. Pencapaian ini diakui Saidi Mansur tidak terlepas dari kekompakan pemerintah dan masyarakat membangun daerah yang lebih baik sesuai tema besar yang diusung di Hari Jadi Kabupaten Banjar, yaitu Banjar Rakat Hidup Barakat. Banjar Rakat Hidup Barakat yang tentu menjadi pengingat bagi kami selaku pimpinan daerah dan juga pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan yang ada di pemerintah Kabupaten Banjar bahwa menjaga kekompakan, kerukunan, persatuan, baik itu internal dari pemerintah maupun juga menjaga persatuan rakyat Banjar, dan tentu insya Allah kita akan hidup berkah, maju bersama dan sejahtera merata. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengapresiasi capaian dari pemerintah Kabupaten Banjar. Muhyiddin juga turut menekankan tema yang diusung mesti dijadikan pegangan seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali pimpinan daerah. Banjar Rakat Hidup Berakat. Jadi mudah-mudahan sesuai tema tadi yang di Sambuyan itu, mudah-mudahan ini benar-benar terjadi. Mudah-mudahan Kabupaten Banjar ini hidupnya artinya barakat-rakat, jangan sampai bahwa mudah-mudahan juga setelah itu Allah memberikan hidupnya artinya berberkat dan berberkah untuk usaha apapun dan untuk kehidupan sehari-hari. Selain pagelaran seni, berbagai stand yang menyuguhkan makanan khas Banjar juga dipantau Bupati Banjar, termasuk Gubernur Kalimantan Selatan, sebagai wujud pemberdayaan UMKM lokal. Melalui semangat Banjar Rakat Hidup Barakat, perayaan Hari Jadi ke-75 Kabupaten Banjar diharapkan menjadi momen untuk memperteguh kebersamaan dan menghadirkan berkah dalam pembangunan daerah. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Di puncak peringatan Hari Jadi ke-75 Kabupaten Banjar, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin juga menekankan pentingnya solusi jalan alternatif untuk mengatasi jalan rusak dan antisipasi kemacetan saat momen besar seperti Haul Gurus Kumpul. Pemerintah Kabupaten Banjar diminta siapkan pembebasan lahan. Perayaan Hari Jadi ke-75 Kabupaten Banjar tak hanya diramaikan pagelaran seni dan budaya. Namun momen ini juga digunakan pemerintah daerah untuk menegaskan komitmen pembangunan infrastruktur. Salah satunya jalan alternatif yang dipandang krusial untuk mengurai kemacetan dan mempercepat akses masyarakat, yang disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin saat memberikan sambutan. Muhyiddin menegaskan pentingnya jalan alternatif sepanjang 4 hingga 5 km dari arah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengurangi beban lalu lintas di jalur utama dan meminta pemerintah Kabupaten Banjar menyiapkan pembebasan lahan. Jadi tolong jalan alternatif kita mengambil antara 4 sampai 5 kilo dari jalan provinsi ke kalau arah ke Hulu Sungai itu jalan sebelah kanan. Dan nanti biar provinsi yang membuat yang membuat jalannya. Yang penting Kabupaten Banjar hanya membebaskan tanah. Berapa yang dibebaskan nanti insya Allah kami akan membantu untuk pembangunan di Kabupaten Banjar. Merespons hal ini, Bupati Banjar Saidi Mansur
menegaskan kesiapan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Menurutnya, pembangunan jalan alternatif sejalan dengan arahan gubernur dan akan diupayakan masuk dalam prioritas kebijakan daerah. Tentunya arahan Pak Gubernur siap kami akan laksanakan, baik itu terkait alternatif jalan, MBG, operasi desa, dan juga yang lainnya. Tentunya kami siap berkoordinasi sehingga apa yang menjadi program pemerintah pusat yang turun ke daerah bisa kita laksanakan dengan rasa keadilan sesuai dengan tema kita, yaitu Banjar Rakat, hidup barakat, dan tentunya menjadi doa bagi kami, ikhtiar bagi kami yang mana masih banyak tantangan-tantangan yang harus kami hadapi. Pembangunan jalan alternatif ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi kemacetan dan menunjang akses acara keagamaan di Martapura. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Beralih ke informasi lain, Saudara. Kampung tematik kini jadi potensi wisata andalan di ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Di antaranya adalah Kampung Pejabat atau kampung penjual jamu dan obat tradisional di Loktabat, yang juga merupakan situs Geopark Meratus. Berlokasi di Jalan R.O. Ulin, RT 6, Kelurahan Loktabat, Kota Banjarbaru, Kampung Pejabat kini menjadi rumah bagi 22 orang pengolah dan penjual jamu. Kampung ini sudah berdiri sejak tahun 1979. Dan resmi menjadi ikon wisata Kota Banjarbaru sejak tahun 2017. Upaya masyarakat untuk mempertahankan warisan resep jamu dan obat tradisional ini berhasil menarik minat wisatawan lokal hingga mancanegara untuk datang dan mencicipi jamu. Tarmuji, Ketua RT sekaligus pengolah jamu di Kampung Pejabat, mengatakan puluhan liter jamu bisa diproduksi setiap harinya. Menghabiskan puluhan kilogram rempah-rempah sebagai bahan baku. Sebagian bahan ditanam sendiri, sisanya dibeli di pasar lokal. Jamu yang paling diminati adalah kunyit asam sirih, beras kencur, kunci sirih pinang, dan temulawak. Iya, tetap masih sampai sekarang tetap semua yang kelompok yang 22 itu tetap mengolah dan penjual. Saya kembali lagi ya, karena ini mengolah khusus penjual, jadi ada mengolah penjual. Seorang pengunjung asal Banjarbaru bernama Fitri mengaku rutin mengonsumsi jamu. Ini adalah kali pertama ia mengunjungi Kampung Pejabat. Fitri sangat terkesan dengan rasa jamunya yang enak dan harganya yang murah. Enak aja. Emang biasa minum jamu atau gimana? Iya, biasa minum jamu, sering juga minum. Buat apa tuh? Biar bugar kah? Iya, buat bugar, biar enak aja gitu loh badannya. Harga jamu di kampung ini terbilang sangat terjangkau. Satu gelasnya hanya Rp4.000. Sementara jamu botol ukuran 600 ml dijual seharga Rp10.000. Tak hanya jamu, Kampung Pejabat juga menawarkan suasana kampung yang asri dan nyaman, menjadikannya destinasi favorit yang telah didatangi banyak wisatawan mancanegara. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi DPR setujui naturalisasi Timnas. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Melalui rapat paripurna, DPR RI menyetujui naturalisasi 5 pesepak bola putra dan putri yang diproyeksi membela Timnas Indonesia. Kelima pemain kini tinggal menunggu sumpah WNI.
Proses persetujuan terhadap proses naturalisasi 5 pesepak bola diaspora tersebut dilakukan dalam rapat kerja bersama di Gedung DPR MPR Jakarta 26 Agustus. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengetok persetujuan naturalisasi 5 pesepak bola tersebut. 5 atlet sepak bola yakni Mauro Zelstra, Miliano Jonathans, Isabel Koriankop, Pauline Jeanette van de Pol, dan Isabel Notet. Kelima ini sebelumnya sudah mendapat persetujuan dari Komisi 10 dan Komisi 13 DPR RI. R37, R38, R39, R40 tanggal 25 Juli 2025 dan R51 tanggal 21 Agustus 2025 hal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudari Isabel Koriankop, Saudara Mauro Nils Zelstra, Saudari Pauline Jeanette van de Pol, Saudari Isabel Not, dan Saudara Miliano Jonathans. Persiapkan skuad untuk kualifikasi Piala Asia U23. Gerald Vandenberg memanggil 23 pemain. Pemain yang dipanggil mayoritas penggawa yang membela Garuda Muda di Piala AFF U23 Juli lalu. Pelatih Gerald Vandenberg masih mempercayakan skuad kepada mayoritas pemain yang tampil di Piala AFF U23 pada Juli lalu. Selain itu, terdapat nama baru termasuk kembalinya Rafael Struijk dan bergabungnya Dion Marks ke skuad Garuda Muda. Tidak ada nama langganan skuad U23, di antaranya Ivan Jenner yang baru turun dari meja perawatan. Penggawa FC Utrecht tengah menjalani pemulihan. Garuda Muda juga tak akan diperkuat sejumlah pemain yang dipanggil ke timnas senior untuk FIFA Matchday September, seperti Justin Hubner dan Marcelino Ferdinand. Mauro Zelstra juga tak masuk daftar skuad karena masih dalam proses naturalisasi. Pada kualifikasi Piala Asia U23, Garuda Muda tergabung di Grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Rencananya duel Grup J akan berlangsung 3, 6, dan 9 September di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Pemusatan latihan digelar di Surabaya mulai 25 Agustus. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Priscilla Nicola beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.